Jawaban modul 4 kegiatan belajar 3 pedagogik perancangan pembelajaran inovatif. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kecuali A. Aplikasi teknologi e-learning mendukung model yang dipilih. B. Kondisi komputer dan jaringan internet sekolah. C. Tingkatan usia peserta didik. D. Tingkatan usia peserta didik. Ini ada dua option ya, ada dua option pilihan yang sama, dan dua option pilihan yang sama inilah yang jawabannya benar. Pilihan terbaiknya adalah tingkatan usia peserta didik. Jadi apabila nanti teman-teman ketika menjawab salah satunya itu nilainya 90, maka ulangin lagi dan pilih yang satunya. Ini kesalahan sistem. Soal nomor 2. Setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS Moodle adalah kecuali A. Memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet. B. Memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. C. Memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. D. Memerlukan tenaga ahli administrator untuk membangun dan mengelola sistemnya. Pilihan terbaiknya adalah memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah, karena itu yang kecuali ya. Soal nomor 3. Berikut ini termasuk aplikasi e-learning berbasis learning management system, kecuali A. Schoology, B. Edmodo, C. Zoom Cloud Meeting, D. Moodle. Pilihan terbaiknya adalah Zoom Cloud Meeting, karena Zoom Cloud Meeting ini hanya sekedar video conference ya untuk meeting. Soal nomor 4. Aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis learning system management cukup sederhana, tidak kompleks adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Moodle, D. Edmodo. Pilihan terbaiknya adalah Google Classroom. Ini yang paling mudah untuk dipakai dalam e-learning. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan, media, sumber belajar daring online, yaitu A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mengunggah bahan atau sumber belajar melalui email. C. Men-share bahan sumber belajar untuk peserta didik pada media sosial. D. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. Pilihan terbaiknya adalah mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis telekonferensi adalah A. Moodle, B. Google Classroom, C. Edmodo, D. Cisco Webex. Pilihan terbaiknya adalah Cisco Webex. Soal selanjutnya nomor 7. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah A. Memilih dan menentukan teknologi e-learning yang akan dipakai. B. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran. C. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran. D. Menentukan model blended learning yang akan diterapkan. Pilihan terbaiknya adalah
menentukan model blended learning yang akan diterapkan. Soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu A. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. Option yang sama. C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Pilihan terbaiknya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Soal nomor 9. Dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian diantaranya yaitu A. Tujuan pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran tujuan pembelajaran, C. Identitas RPP, D. Media pembelajaran. Pilihan terbaiknya adalah identitas RPP. Soal terakhir nomor 10. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. D. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Pilihan terbaiknya adalah melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Di sini yang diminta yang berbasis TIK ya, TIK, jadi ya pilih yang ada komputernya. Jadi di sini bisa kita pilih jawabannya yang animasi. Nah, demikian jawaban dari 10 pertanyaan modul 4 KB3 Pedagogik Perancangan Pembelajaran Inovatif, yang sudah pasti apabila menggunakan jawaban ini Bapak Ibu mahasiswa PBG dalam jabatan akan mendapatkan nilai sempurna 100. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.